akan menjelaskan tentang apa itu cedera fisik dan muskuloskeletal. Jadi, cedera fisik itu mengacu pada kecelakaan kerja seperti terjatuh, terus terpotong alat tajam, kemudian ataupun itu tertimpa benda berat. Kan biasanya petani itu membawa beban berat, biasanya seperti beras yang sudah jadi itu kan dipanggul tuh. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan cedera fisik. Jadi, contoh dari cedera muskuloskeletal itu sendiri adalah nyeri punggung, kemudian ada leher kaku, kemudian nyeri bahu, kemudian itu yang paling parahnya itu bisa terjadi saraf kejepit. Oke, di sini mengapa pekerja pertanian itu rentan sekali terkena cedera fisik atau muskuloskeletal? Itu dikarenakan pekerjaan pertanian adalah pekerjaan fisik yang berat. Mereka sering membungkuk lama saat menanam padi dan kemudian mengangkat beban yang berulang kali, dan bebannya itu sangat berat, kemudian bekerja di bawah terik matahari, kemudian dan menggunakan alat-alat yang kurang ergonomis. Nah, sehingganya banyak dari mereka yang bekerja tanpa pelindungan tubuh.
Oke, jenis cedera umum pada pekerja pertanian itu ada yang pertama cedera punggung bawah. Jadi itu akibat mengangkat beban berat atau membungkuk terlalu lama. Kemudian ada tendinitis atau bursitis, itu radang pada tendon sendi karena gerakan berulang. Kemudian ada carpal tunnel syndrome atau yang sering itu menyerang pergelangan tangan karena menggunakan alat genggam seperti sabit atau cangkul. Nah, kemudian ada luka tusuk atau luka potong. Ini dari alat tajam, itu biasanya dari sabit atau dari mesin panen. Dan kemudian ada cedera lutut dan pergelangan kaki. Nah, ini karena kerja tanah tidak rata dan licin, jadi akibat dari semua ini bisa sangat serius, tidak hanya menurunkan produktivitas tapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan menyebabkan kecacatan. Jadi, adapun dampak sosial dan ekonomi bagi petani itu sendiri, itu karena cedera pada petani bukan hanya soal nyeri fisik, ini berdampak pada pendapatan, kemudian ketahanan keluarga dan produksi pangan nasional. Dan juga jika petani tidak bisa bekerja karena sakit, hasil panen bisa berkurang. Kemudian anak-anak mungkin harus berhenti sekolah untuk membantu. Nah, sayangnya mayoritas di Indonesia ini adalah pekerja informal tanpa jaminan kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja. Di sini ada upaya yang bisa dilakukan. Itu yang pertama, ada memberikan pelatihan ergonomi sederhana kepada petani. Nah, kemudian ada meningkatkan desain alat agar lebih ramah di tubuh. Kemudian ada mengatur rotasi kerja dan waktu istirahat. Ada menggunakan perlindungan tubuh seperti sabuk punggung, perlindungan lutut atau sarung tangan. Kemudian ada mendorong kebijakan perlindungan pekerja informal di sektor pertanian. Nah, dengan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta, resiko ini bisa ditekan.